badan ini akan terus didatangi dengan rezeki jika kita terus memancarkan sifat ketuhanan. Ya, ingat itu kata-kata saya. Jangan lagi kita memancarkan sifat hewan dan sifat setan. Jangan sedikit pun kita punya prasangka tidak baik sama orang. Ya. Waspada boleh, waspada itu harus, tapi prasangka jangan. Ya, itu maksudnya. Seperti itu. Jadi ketika mau selalu beruntung, ketika selalu ingin berlimpah ruah rezeki, ya jaga badan ini jangan sampai mengeluarkan energi yang negatif. Cinta kasih keluarkan terus, ya seperti itu. Tidak akan kita susah. Karena apa? Orang makrifat tidak ada ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran di dalam diri mereka. Itu orang makrifat. Itu para wali-waliullah. Ya. Nah, kita seperti apa? Ayo kita belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan adik-adik yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk istiqomah hadir di majelis pengajian kita yang tercinta ini. Terima kasih kembali kami sampaikan untuk semua murid di daerah-daerah yang juga istiqomah menyimak kajian walaupun melalui live streaming ataupun audio recording. Mudah-mudahan membawa pencerahan, kesadaran untuk kita semua dalam rangka memperbaiki kualitas ibadah dan keimanan kita masing-masing. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih mengizinkan kita untuk bersama berkumpul di majelis yang insya Allah dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi ahadi bi ali al-khadri azimil jahim wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Sallallahu ala Muhammad nurun ara nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Baik, terima kasih. Setelah 2 pekan kita tidak bertemu, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat semua, ya. 2 pekan
bagi kami pribadi sungguh amat lama sebetulnya. Karena setiap malam kami selalu mendoakan para murid-murid untuk selalu mendapatkan limpahan hidayah dan istiqomah untuk selalu bisa menjalani ibadah dengan baik dan benar. Setiap malam kami memantau, kami memperhatikan, dan selalu kami mendampingi melalui sisi rohani. Ya. Dan kesempatan malam ini Allah kembali berikan kepada kita. Mudah-mudahan pertemuan malam ini untuk kita semua, bukan hanya untuk kami, untuk kita semua. Mari bersama-sama kita belajar, ya. Karena kami pun masih belajar kepada guru kita bersama, Muhammad Hakiki, yang khadim azali abadi. Itulah guru kita yang akan membimbing kepada pencerahan sejati, yang membimbing kepada kita dalam rangka mengembalikan kesadaran jati diri pribadi. Dua pekan berlalu, mungkin banyak sekali kekilafan kita. 2 pekan berlalu, mungkin banyak kelalaian kita. 2 pekan berlalu, mungkin kita terasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikatakan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Tuhan sangat amatlah dekat kepada kita, lebih dekat daripada urat nadi kita. Oleh dari itu, kesempatan malam ini mudah-mudahan Allah menjabarkan ilmu di sisinya untuk penerangan kepada umatnya, untuk menerangkan kepada hambanya supaya kita terbangun dari kelelapan tidur kita selama ini. Karena manusia dikatakan ketika hidup bagaikan orang yang tidur. Ketika manusia masih di bumi, kenapa dianggap seperti orang tidur? Karena Allah menutup kekasyapan mata hati manusia itu sendiri daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan hak yang benar. Jadi ketika kita terikut kepada mayoritas manusia yang dikatakan tadi semasa hidupnya tidur, nanti akan mengalami kerugian. Ketika kita masuk ke dalam tanah atau alam kubur. Karena ketika di alam kubur, semua manusia akan dikasapkan. Ketika di alam kubur, semua manusia dicerdaskan. Ketika di alam kubur, semua manusia dibukakan segala pintu rahasia
yang tadinya ketika hidup masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika semua dibuka, disitulah akhirnya penyesalan tiada gunanya. Karena selama hidup banyak manusia menyia-nyiakan waktu yang berlalu yang sebetulnya sangat berharga untuk meningkatkan grafik keimanan kita, ternyata kita lewatkan begitu saja dengan berbagai kegiatan atau kesibukan yang ternyata jauh daripada yang dikatakan sebagai ibadah. Maka kita dizuhirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini, kita diundang Allah ke dunia ini, kita hanya untuk ibadah. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah itu yang nantinya mengantarkan manusia pada akhirnya harus mengenal diri dan kemudian mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, waktu yang berlalu kebanyakan kita hanya melewatinya dengan bersendau gurau. Banyak kita melewatinya dengan hanya bermain-main saja, menghabiskan waktu yang pada ujungnya melupakan kita bahwa kita harus hidup dengan penuh kesadaran. Disinilah Tuhan mengatakan manusia itu ketika hidup di dunia seperti orang tertidur, ya, banyak menyia-nyiakan waktu. Dianggapnya dunia ini lebih penting daripada akhirat. Dianggapnya dunia ini segala-galanya, akhirat nomor 2. Sangat jarang sekali kita pribadi masing-masing yang memprioritaskan akhirat. Di sini kita akan membahas kenapa manusia memprioritaskan dunia hingga timbul sifat tamak atau serakah, hingga mereka dinamakan hubud dunia. Ya. Dunia itu tidak hanya digenggam, tapi masuk ke dalam hati. Lalu terpisahlah dia daripada keberadaan keimanan itu sendiri. Lalu mudah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang disenangi daripada dunia itu sendiri. Jadi malam ini kita ingin mengajak semuanya untuk kembali mengingat hakikat tujuan kita hidup di dunia. Karena waktu kita sangat amat sempit. Sudah separuh abad kita lalui. Entah itu kita lalui dengan bagaimana. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, ya robbal alamin.